Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai am dan khas dalam memahami tafsir Al-Quran. Nah, sebagaimana kita tahu, Al-Quran itu memuat pesan atau nas-nas yang menjadikan dasar sistem tasyrik atau penetapan hukum. Dan penetapan hukum tersebut mempunyai sasaran kepada siapa hukum itu ditujukan. Terkadang hukum itu atau seruan ayat tersebut ditujukan untuk semua umatnya yang di bumi, yakni bersifat umum, tapi terkadang ditujukan untuk sebagian golongan saja atau bersifat khusus. Daripada itu, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari bagaimana mengenal lafaz am dan khas untuk memahami tafsir Al-Quran. Adapun poin-poin yang akan kita bahas, yang pertama ada pengertian am dan khas, yang kedua lafaz am dan khas, yakni lebih ke karakteristiknya ya. Yang ketiga ada macam-macam am dan khas, dan yang keempat takhsis al-am. Baik, pada minggu kali ini kita akan membahas mengenai am terlebih dahulu ya. Selanjutnya, yang pertama definisi. Definisi am secara etimologi atau bahasa artinya adalah umum, am, umum atau merata atau secara menyeluruh ya. Selanjutnya secara istilah atau terminologi terdapat pendapat beberapa ulama dan dapat Ibu simpulkan dari pendapat para seluruh ulama tersebut, yakni am adalah lafaz-lafaz yang digunakan Al-Quran untuk menunjukkan arti luas yang tidak terbatas, yakni bersifat umum. Contohnya lafaz al-insan. Apa arti al-insan? Al-insan artinya manusia. Contohnya terdapat dalam Quran surat Al-Asr ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr. Artinya, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Nah, sesungguhnya manusia di sini itu ditujukan untuk seluruh umat manusia yang ada di bumi ini, tidak terkecualikan. Jadi sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Selanjutnya, karakteristik lafaz am atau ciri-ciri lafaz am yang terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama ada lafaz kullun. Kullun artinya adalah semua orang atau seluruh gitu. Sama maknanya dengan jami'. Nah, contohnya salah satu ayat tersebut yaitu dalam surat Al-Ankabut ayat 57. Kullu nafsin za'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kullu nafsin, setiap yang bernyawa. Jadi di sini ditujukan untuk seluruh umat manusia yang di bumi ini pasti akan merasakan mati, tidak terkecuali ya. Selanjutnya, yang kedua adalah lafaz mufrad yang dima'rifatkan. Contohnya terdapat dalam surat An-Nur ayat 2, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahid minhuma mi'ata jaldah. Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Yakni di sini juga ditujukan
keumumannya, yaitu pezina perempuan dan pezina laki-laki, baik muhsan atau muhsan ya. Selanjutnya, yang ketiga, lafaz jama' yang dima'rifatkan al, alif lam yang menunjukkan jenis. Contohnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ay yutimma ar-radha'ah. Yang artinya, dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Nah, di sini juga al-walidatu itu apa? Kata jamak yang dimakrifatkan oleh alif lam. Wal walidatu dan ibu-ibu. Ibu-ibu di sini ditujukan untuk seluruh umat manusia yang ada di bumi, tidak mengenal apakah ibu-ibu itu non-muslim, apakah ibu-ibu itu muslim. Jadi ini ditujukan untuk seluruh ibu-ibu yang ada di bumi. Selanjutnya, yang keempat adalah isim mausul, artinya kata sambung. Nah, anak-anakku sekalian pasti sudah mempelajari mengenai ini di Lughatul Arabiyyah. Ya, isim mausul itu adalah kata sambung. Di antaranya ada allazi, allazina, allati, apalagi ada juga allai ya. Contohnya terdapat dalam surat An-Nur ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi. Di sini walladzina dan orang-orang di sini itu ditujukan untuk seluruh umat manusia ya. Tidak ada kekhususan. Selanjutnya yang kelima isim istifham atau disebut kata tanya. Di antaranya ada ma, man, mata, aina, apalagi masih banyak ya. Selanjutnya contohnya terdapat dalam surat An-Nisa ayat 97. Wa man qatala mu'minan khata'a fa tahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa ay saddaqu. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya yang terbunuh itu, kecuali jika mereka keluarga terbunuh itu bersedekah. Di sini waman dan barang siapa membunuh seorang mukmin. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin di sini ditujukan untuk seluruh umat manusia yang di bumi. Tidak ditujukan untuk satu golongan atau golongan yang lainnya. Selanjutnya yang keenam, isim nakirah setelah la nafi dan la nahi. La nahi itu disebutkan la larangan ya. Contohnya terdapat dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10. Wala junaha 'alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahunna. Yang artinya, dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. La junaha 'alaikum. Tidak ada dosa bagimu. Tidak ada dosa bagimu di sini bersifat umum, ditujukan untuk seluruh umat manusia, seluruh laki-laki yang ada di dunia ini yang akan menikahi para perempuan. Selanjutnya, macam-macam am. Macam-macam am itu terdapat 3 macam. Yang pertama, lafaz am yang ditetapkan pada keumumannya. Jadi ini lafaznya am dan maknanya pun juga ditujukan untuk keumuman. Misalkan wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kulli syai'in, segala di sini bersifat umum ya. Allah Maha tahu mengetahui segala sesuatu.
Selanjutnya, yang kedua, lafaz am tetapi maksudnya khusus. Di sini lafaznya umum, tetapi maksud dari ayat tersebut itu dikhususkan. Contohnya terdapat dalam surat Ali Imran ayat 173. Allazina qala lahumun nas. Nah, kata nas di sini manusia yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul. Secara lafaz, an-nas manusia ini umum lafaznya ya. Sedangkan makna dari ayat tersebut si an-nas ini ditujukan khusus untuk manusia yang menaati Allah dan Rasulnya. Selanjutnya, yang ketiga, lafaz am yang dikhususkan. Sama di sini juga lafaznya am dan memang maknanya dikhususkan sengaja dikhususkan gitu maknanya. Contohnya dalam surat Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hijjal baiti man istata'a ilaihi sabil. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Nah, walillahi 'alan nasi, an-nasi di sini lafaznya am, manusia. Tapi dikhususkan untuk manusia yang melaksanakan ibadah haji ini bagi manusia yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Jika tidak dipaksakan. Baik. Selanjutnya, mentaksis yang umum kita akan lanjut ke pembahasan minggu besok. Sekian pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Ma'an najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.